Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku pengikut Imam Ibnu Taimiyah tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Kita dengarkan bersama bahwa Ustadz Firanda, Ustadz Wahabi ini mengatakan meminta doa kepada Nabi atau orang-orang yang soleh itu hukumnya adalah syirik. Kita bahas pernyataan beliau ini apakah benar atau tidak. Meminta doa kepada orang lain, kepada orang-orang yang solih seperti Nabi, para wali, para kiai, para ulama, itu merupakan tawassul. Tawassul bid-doa. Ada tawassul bil amali soleh sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di gua. Benarkah tawassul itu syirik sebagaimana pernyataan Ustadz Firanda Al-Wahabi ini? Syirik itu perlu diketahui. Syirik itu adalah af'alul qulub, pekerjaan hati. Kita tidak bisa menghukumi orang ini syirik. Karena syirik itu adalah af'alul qulub, pekerjaan hati. Kecuali memang benar-benar orang ini sudah kafir dari sejak lama, baru kita katakan orang ini syirik. Kalau sesama orang Islam meminta doa kepada orang solih, jangan terlalu terburu-buru menghukumi syirik. Karena syirik itu adalah af'alul qalbi, pekerjaan hati. Tergantung keyakinan si peminta doa. Kalau ia meyakini bahwa yang memberikan manfaat dari doa tersebut adalah Allah, maka tidak syirik. Kalau ia meyakini bahwa yang memberikan, mengabulkan doa itu adalah orang-orang yang soleh, baru syirik. Tergantung keyakinan kita. Apakah ada dalil Al-Quran dan juga hadis, dalil yang sudah dicontohkan oleh ulama? Sangat banyak sekali dalilnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Imam Ibnu Katsir merupakan murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini yang dijadikan rujukan bagi orang-orang Wahabi. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, wa qad dzakara jama'atun minhum Asy-Syaikh Abu Nasr bin Shobah. Sudah disebutkan oleh golongan ulama, di antaranya adalah Syekh Abu Nasr bin Shobah. Cerita yang masyhur dari sahabat Itbi. Kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabiyun. Aku duduk di sanding makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian datang seorang Arabi, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, kata orang Wahabi barusan. Aku mendengar Allah berkata, sami'tullah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah tawwabar rahimah. Orang Arabi mengatakan demikian. Aku mendengar Allah bersabda, andaikan orang-orang yang munafik yang telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, mereka datang meminta ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga memintakan ampun kepada mereka. Wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Nabi Muhammad juga memintakan ampun kepada mereka. Nabi Muhammad memintakan ampun kepada orang-orang munafik. Maka lawajadullah tawwabar rahimah. Wa qad ji'tuka mustaghfiran li dambi mustashfi'an bika ila rabbi. Kata orang Arabi tersebut di samping makamnya Kanjeng Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia. Aku datang kepadamu Kanjeng Nabi, aku ingin meminta ampun kepada Allah.
aku ingin meminta tolong kepadamu. Jelas di situ. Mustasfi'an bika, aku ingin meminta tolong kepadamu Nabi. Ya Nabi, katakan kepada Allah, doakan saya agar saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata A'rabi di samping makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian A'rabi tersebut pulang. Summa insarafa al-A'rabi. Kemudian sahabat Ibbi ini yang sedang duduk di sanding makamnya Kanjeng Nabi, beliau bermimpi. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam finnaum. Faqal ya Ibbi al-hik al-A'rabi fabasyarahu annallaha qad ghafara lahu. Wahai Ibbi, datanglah kepada orang A'rabi tersebut, berilah ia kabar gembira bahwa Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah contoh yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ayatnya jelas, hadisnya juga jelas, bahwa ada seorang A'rabi meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Di samping makamnya Kanjeng Nabi, akhirnya orang A'rabi tersebut mengetahui bahwa dirinya diampuni oleh Allah karena sahabat Ibbi bermimpi Kanjeng Nabi memberikan kabar bahwa A'rabi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh tawassul. Contoh yang dilakukan oleh sahabat meminta doa agar didoakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal. Bahkan ada hadis lain di dalam Sahih Muslim, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu. Dari sahabat Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah bersabda, tabi'in yang paling baik adalah Uwais Al-Qarni. Ia memiliki orang tua. Uwais Al-Qarni juga pernah terkena penyakit kusta. Famuruhu, datanglah kepada Uwais Al-Qarni, falyastaghfir lakum, mintalah doa supaya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sahabat Umar adalah sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni ini tabi'in. Beliau hidup di masa Kanjeng Nabi, akan tetapi beliau itu tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi karena ia sedang merawat ibunya di rumah. Oleh karena itu Uwais Al-Qarni ini memiliki keutamaan yang berupa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kanjeng Nabi yang mendengar wahyu dari Allah bahwa Uwais ini memiliki keutamaan yang berupa doanya dimakbul. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Umar, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa ampunan. Uwais Al-Qarni doanya diijabah. Jelas, hadisnya jelas, ayat Qur'annya jelas. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah pernyataan dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini juga merupakan ulama yang diagung-agungkan oleh Wahabi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Kalim At-Thayyib halaman 173 li Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa tawassul, istighosah menurut Ibnu Taimiyah itu bukanlah sebuah kemungkaran. Faslun fir rijli idza khadirat. Fasal menjelaskan kaki ketika mati rasa. Anil Haisam bin Hanas qala kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fahadirat rijluhu.
aku pernah berada di sandingnya Abdullah bin Umar. Kemudian kakinya Abdullah bin Umar ini mati rasa. Faqala lahu rajul, ada lelaki yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Udkur ahabban nas ilaika." Sebutkan manusia yang paling engkau cintai, kata laki-laki ini kepada sahabat Abdullah bin Umar. Faqala ya Muhammad, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad. Faka'annama nasyita min iqalin. Maka seketika itu kaki beliau itu sembuh. Ini jelas di dalam kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang dianut oleh kaum Wahabi. Mereka mengatakan kalau memang benar-benar mereka mengikuti pendapat dari Ibnu Taimiyah, mereka tidak akan mengatakan bahwa tawassul kepada Nabi itu merupakan syirik. Karena syirik itu sekali lagi adalah pekerjaan hati. Kalau kita meyakini bahwa yang mengampuni kita adalah Nabi, syirik. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang mengampuni adalah Allah, maka tidak syirik. Sama seperti kita meyakini bahwa nasi putih ini mengenyangkan, syirik kita. Karena yang mu'assir, yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Iqtida'us Syiratil Mustaqim juz 1 halaman 373. Wala yadkhulu fi hadzal bab ay minal munkarati inda salaf. Tidak masuk dalam bab kemungkaran menurut ulama salaf. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu adalah anna rajulan jaa ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi al-jadaba amar ramad fara'ahu wa huwa ya'muruhu ayyatiya Umar faya'muruhu ayyakhruja fanastaskin nas. Ini bukan termasuk kemungkaran, yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang ke makamnya Kanjeng Nabi. Sekali lagi makamnya Kanjeng Nabi. Mereka mengatakan kalau Nabi masih hidup boleh kita minta doa, kalau sudah mati gak boleh. Ini Nabi sudah meninggal, bos. Nabi sudah dalam kondisi dimakamkan. Ada laki-laki datang ila qabrin Nabi. Kurang jelas di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Kemudian laki-laki ini itu berkeluh kesah kepada Nabi karena saat itu di masa paceklik. Kemudian laki-laki ini bermimpi Kanjeng Nabi. Nabi memerintahkan di dalam mimpinya datangi Umar. Karena di saat itu khalifahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Datangi Umar, suruh Umar mengumpulkan masyarakat, kemudian sholat istisqa. Akhirnya laki-laki ini datang kepada Sayyidina Umar dan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah di dalam mimpinya laki-laki ini. Kemudian dilanjutannya adalah kata Imam Ibnu Taimiyah, fa inna hada laisa min hadzal bab ay minal munkarati inda salaf. Riwayat ini tidak termasuk dari kemungkaran. Riwayat ini tidak termasuk dari kemusyrikan menurut ulama salaf. Sekarang saya tanya kepada orang Wahabi, Anda mengatakan demikian, itu menurut siapa? Dalil Qur'annya jelas, hadisnya banyak. Bahkan para sahabat juga melakukan. Imam Ibnu Taimiyah juga melakukan. Lalu mereka ini mengikuti siapa? Mengaku pengikut Imam Ibnu Taimiyah tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu di dalam kitabnya mengajarkan doa tawassul kepada kita. Jelas di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Allahumma inni atawajjahu ilaika
binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam tasliman. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi. Ini doa tawassul yang diajarkan oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya, yaitu kitab Qaidatun Jalilatun fit Tawassul wal Wasilah, halaman 183. Imam Ibn Taimiyah tidak mengingkari ini kemusyrikan, tidak. Imam Ibn Taimiyah juga mengajarkan cara tawassul begini. Kalau kamu mau tawassul kepada Kanjeng Nabi, caranya begini. Kalau Anda memang mengikuti pendapat dari Imam Ibn Taimiyah, harusnya Anda tidak anti tawassul, Anda tidak anti wasilah. Sebab Ibn Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, itu mengajarkan bagaimana caranya tawassul, bagaimana caranya berwasilah. Bahkan beliau di dalam kitabnya mengatakan bahwa Imam Ahmad ibni Hanbal, wa nukila an Ahmad ibni Hanbal fi mansakil marudi at-tawassulu bin nabi fi du'a. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga meriwayatkan dalam kitab Mansakil Marudi, meriwayatkan tawassul bin nabi bi du'a. Jelas di dalam kitabnya Imam Ibn Taimiyah. Kurang apa orang-orang Wahabi ini? Dalil Quran ada, hadis ada. Imam Ibn Taimiyah mengajarkan caranya tawassul, oke, ada. Hadisnya cari yang sahih ada, di kitab Muslim ada. Ayatnya ada. Lalu mereka ini mengikuti siapa? Bahkan Kanjeng Nabi yang bersabda, beliau itu memerintahkan kepada sahabat, man shalla alayya aw sa'ala li al-wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa bersolawat kepadaku, kepada Kanjeng Nabi, atau seorang tersebut meminta terhadap diriku wasilah, maka seorang tersebut berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini sangat jelas sekali. Maka dari itu kita tidak bisa menghukumi meminta doa kepada Nabi yang sudah meninggal syirik. Meminta doa kepada kiai ustadz yang soleh syirik. Berziarah kepada makam-makam para wali songo syirik, gak bisa. Sahabat berziarah ila kubrin Nabi, sahabat bertawassul ila kubrin Nabi. Semuanya dilakukan oleh sahabat. Imam Ibn Taimiyah juga mengajarkan hal ini. Lalu yang sampean sampaikan itu ajarannya siapa? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Kalau memang ada, silahkan tampilkan pendapat mana yang mengatakan bahwa ketika ada seorang meminta doa dihukumi syirik. Coba tampilkan. Masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Mungkin hanya itu saja yang akan kami sebutkan. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.